Ikut protokol 3M tapi tetap kena COVID-19. Kenapa ya? Para dokter banyak yang tidak bisa menjawab, tapi ya mohon maklum, dokter adalah manusia biasa. Sebagai reporter amatiran, kami coba mengeksplorasi internet, YouTube, dan seterusnya, menemukan kemungkinan 5 hal ini adalah penyebabnya. Nomor 1, karena menyepelekan deep sleep. Tidur kualitasnya kurang atau kurang pules, kurang deep sleep. Walau itu ada disebut oleh WHO tapi tidak terlalu ditonjolkan dan juga kurang disosialisasikan. Padahal ini amat penting. 1 hari saja deep sleep minim, antibody anti kanker bisa ngedrop 70% apa gitu. Pulihnya perlu beberapa hari. Ini bukan amatiran yang bilang, tapi para sleep scientist, ahli ilmu tidur. Di SD kita sudah diajarin tidur itu penting untuk kebugaran dan penyembuhan, tapi bahkan para nakes fotonya itu banyak yang tidurnya asal keleleran. Bukan di Indonesia tapi di sono, ya kan. Ilmu tidur atau sleep science itu baru ada tahun 50-an sih. Tapi sebenarnya di Quran juga ada ayat tentang tidur. An-Naba ayat 9 antara lain. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Tuh, Quran udah mengetahui deep sleep dari dulu ya. Kita nggak perhatikan. Nah jadi, nggak benar kalau gara-gara tahajud terus kurang deep sleep. Ada sunnah juga menyebutkan kalau kita ngantuknya pliket berat saat terbangun malam, maka tidur saja. Begitu saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mungkin tanda bahwa tubuh kita masih kurang deep sleep. Wallahu a'lam. Rasulullah aja juga tidur, ya kan? Dan bukannya beliau sholat atau ibadah terus sampai tepar. Ada juga sunnah lain tentang tidur siang tambahan. Namanya kailullah, bisa di googling sendiri. Begitulah, ini yang paling sering tetap kena COVID karena menyepelekan tidur pules, menyepelekan deep sleep. Yang kedua, minum obat batuk atau penurun panas. Di SD lagi kita sudah diajarkan bahwa salah satu fungsi dari tubuh demam itu untuk meredam virus dan bakteri supaya tidak merajalela. Secara empiris kita bisa lihat yang langsung pakai obat batuk atau penurun panas, COVID-nya banyak yang jadi berat. Yang nggak pakai banyak yang ringan. Bener apa enggak sih ya? Wallahu alam. Di YouTube ya, banyak dokter ahli di luar sana kekeh bahwa obat yang mengandung ibuprofen atau sejenisnya itu malah memperberat COVID, bukan memperingan. Memperburuk daya tahan, bukan meningkatkan. Mungkin ya, daripada diturunkan panasnya, lebih baik suhu itu dinaikkan lagi. Bukan dengan cara diselomot pakai kompor, tapi dengan cara dipure, dikerik, diselimuti. Walau alam. Disclaimer ya ini, di luar sana itu masih debatable. Menurut sejumlah dokter, pembuktian ilmiah belum tuntas, tapi di sisi lain kita tahu ibuprofen, paracetamol, dan sejenisnya sama sekali bukan pembunuh virus, tapi justru efek sampingnya menekan darah putih. Silahkan dipikir sendiri yang ini. Asal tahu saja, yang debat itu di satu sisi ada pejuang ibuprofen, para pabrikan, dan seterusnya. Di sisi lain, lawannya itu levelnya juga nggak main-main, ada yang menteri. Dari Prancis lalu berantai ke sejumlah negara maju. Menteri Prancis menyebutkan lebih baik acetaminophen alias paracetamol daripada ibuprofen. Tapi hati-hati juga, paracetamol atau acetaminophen itu juga bisa mengganggu deep sleep yang nomor 1 tadi. Jadi silahkan dimonitor saja deep sleep Anda sekalian. Berikutnya nomor 3, karena kita digencar vitamin suplemen. Banyak yang sok yakin vitamin suplemen pasti meningkatkan daya tahan. Salah. Itu mitos dan nggak bisa dipastikan seperti itu. Bahkan sebaliknya, kalau tidak cocok dengan pencernaan, vitamin suplemen termasuk jus, buah-buahan, mengganggu deep sleep. Kalau deep sleep terganggu, antibodi bukannya meningkat, malah anjlok. Yang terbaik gimana? Monitorlah tidur Anda dengan smartwatch atau sejenisnya. Kalau ternyata asupan buah, suplemen, vitamin, sayur bikin tidur tambah pulas, dilanjutkan. Kalau malah deep sleep-nya ngedrop, dihentikan. Intinya di sini tidur harus terus dimonitor. Ini sudah tahun 2021 kan ya. Kalau Anda nggak tahu gimana caranya ngukur kualitas tidur, apalagi Anda intelek,
atau profesional bidang kesehatan, apa kata dunia? Yang keempat, stres yang meninggi. Nah, niatnya dakwah sih, sana sini atau cari nafkah. Tapi sampai kelelahan berat, ya udah, hormon kortisol dan hormon-hormon stres meninggi, daya tahan jadi ngedrop, otomatisnya seperti itu. Terus dicek, ternyata positif, tambah stres, tambah ngedrop, lingkaran setan jadinya. Nah itu, bahkan yang dakwah aja itu bisa dilanda stres, apalagi yang pekerjaan lain. Di zaman krisis, di zaman pandemi, ini susah-susah gampang memanage, tapi kalau mau daya tahan optimal, maka harus ditingkatkan hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, melatonin, serotonin, oksitosin, dan seterusnya, dan harus dijaga agar hormon-hormon stres terkendali. Caranya bagaimana? Itu cerita yang lain lagi. Spiritual yang senantiasa positif, stres level yang rendah, itu kunci untuk memaksimalkan daya tahan. Yang kelima, karena apa? Takdir Allah. Ya udah, kalau udah takdir gimana sih? Banyak dimensinya ya mengapa takdir itu menimpa kita. Banyak-banyaklah istighfar. Tapi kalau baru terima takdir saja, biasanya COVID-nya agak ringan. Semoga lekas sembuh. Oke, ini sekedar urun rebuk reportase dari seorang amatiran lulusan sekolah pinggir kali. Sebagiannya masih agak spekulatif, belum terbukti ilmiah, jadi silahkan di cross check sendiri kalau masih ragu. Sudah ikut protokol 3M tapi tetap kena COVID, sebabnya bisa kemungkinan 5 hal ini tadi. Kalau menurut Anda sekalian ada sebab lain, silahkan komen di sini. Demikian juga kalau tidak setuju, silahkan saja disampaikan argumen di kolom komentar. Terima kasih. Untuk beberapa artikel pendukung, silahkan cek link di bawah. Oke.